Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini mungkin coba buat video lanjutan ya, yang video minggu kemarin tentang permasalahan yang terjadi pada HP Mang ya, yang Samsung S21 Ultra 5G ini memang udah ganti ya. Ini kelihatan ya, udah tidak ada garis birunya ya. Kalau sebelumnya kan ada ya garis biru. Sekarang udah normal ya. Nah, ini yang lamanya ya, LCD yang lamanya seperti ini. Jadi kalau untuk S21 itu memang digantinya bukan LCD depan gini ya, melainkan dengan premnya juga nih, termasuk fingerprint ya dan lain-lain lah gitu ya. Kabel untuk layarnya ini nggak ngerti ini memang untuk apa ya. Kayak kabel untuk sensor itu juga mungkin ya, cahaya dan lain-lain. Pokoknya ini gantinya ya yang awal. Nah ini biasanya kalau tanda merah gini, ini pernah kena air nih. Nggak tahu lah, karena memang waktu itu pernah kecemplung nih yang HP Samsung ini ya. Biasanya indikatornya kalau yang belum kena air ini nggak merah nih warna yang di bawah ini. Oke, jadi kalau Samsung S21 Ultra itu dibeli prem ya, dengan LCD ya semua. Ini kalau resmi harganya di 3 jutaan. Mang kemarin beli KW di 1,5 ya, 1,5 juta. Dan ini mungkin testimoni Mang ya video kali ini. Testimoni Mang penggunaan ya kurang lebih penggunaan 2 mingguan ya. 2 mingguan untuk menggunakan LCD ganti dari yang asli. Nah ini testimoninya ya. Tapi sebelum masuk ke testimoni mungkin Mang coba perlihatkan dulu ya sebentar mungkin ketika LCD diterima memang ada beberapa yang agak komplain lah gitu Mang ya. Contohnya di yang baru ini di sini ada lubang ya, kecil sih. Tapi memang Mang nggak mau komplain karena bukan mau komplain, nggak mau di retur karena memang perlu sekali ya untuk dipasang secepatnya. Makanya Mang pakai aja gitu ya, apa adanya. Nah itu ya permasalahan yang pertama. Nanti Mang perlihatkan videonya. Nah selanjutnya setelah penggunaan 2 minggu ada beberapa hal juga atau beberapa permasalahan yang Mang alami untuk LCD KW ini ya. Kalau yang asli kan ini ya bawaannya ya. Untuk yang KW ini ada beberapa permasalahan. Tapi sebelum itu disimak dulu ya video penggantian gitu ya, penggantian dari LCD ini.
Itu ya cara penggantiannya. Memang menyarankan sih ke yang ini apa namanya, ke tukang servis yang profesional gitu ya. Biar alat-alatnya lengkap lah gitu ya. Alat-alatnya lengkap. Jadi semua baut ataupun spare part yang lain itu bisa terangkat dan juga bisa ditambahkan. Ini karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, kalau spare partnya kalau alat-alatnya kurang lengkap, ini baut-baut ini ada beberapa yang susah untuk diangkat ya. Terus yang kedua, kalau di yang nggak biasa gitu ya, servis HP kayak gini, ini kayak gini ya, thermal padnya atau untuk pendinginnya itu tidak tersedia ya. Jadi kalau mau buka ini ya kita harus beli dulu, kita pasang thermal padnya gitu. Itu ya beberapa kelemahannya. Oke, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengalaman aja. Nah, beberapa hal yang komplainkan, bukan komplainkan ya, maksudnya merasakan itu ya tidak nyaman ketika menggunakan LCD KW ini ya. Yang pertama bezel ya. Nah, ini bezelnya itu nah ini ya. Nah, ini lebih tebal ternyata ya. Termasuk yang di bawah nih. Kita coba buka ya. Misalkan oke, jadi kita coba buka beberapa aplikasi ya. Ini kayak apa namanya, ininya kepotong gitu ya, pinggir-pinggirnya kepotong gitu. Terus kalau bandingkan lengkungnya itu, ini lebih melengkung ya yang KW ini dibanding yang asli ya. Jadi kalau ini tuh melengkung banget nih ininya. Terus bezelnya yang ini lebih lega gitu ya, lebih lebar. Jadi ada beberapa icon yang untuk beberapa aplikasi terpotong gitu ya, kalau yang ini enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita gonta-ganti, nah ini ya, kelihatan flicker tadi ya. Flicker, misalkan kita buka aplikasi apa gitu ya, terus kita tutup, itu ada semacam flicker ya. Jadi tidak lembut gitu ya pergantiannya. Nah itu kan kelihatan ya, penggantian ketika nutup ataupun ngebuka. Nah itu kan kelihatan ya. Nah, jadi ketika dibuka itu ada semacam flicker gitu, tidak smooth gitu ya. Itu mending kalau itu ya. Nah selanjutnya yang merasakan ini di sini nih di YouTube ya. Kita coba buka channel Mang nih ya. Ini contoh Mang buka video ini ya. Nah ketika Mang minimize, ini kasusnya seperti ini ya. Ketika videonya Mang minimize, karena misalkan pengen cari video yang lain, flicker ya ini. Ini parah sih kalau ini, gitu. Nah ini parah kalau ini gitu ya. Terus selain itu untuk beberapa aplikasi ya, contohnya Facebook juga kalau gambarnya terlalu rame gitu ya, itu kadang flicker seperti itu gitu. Sama kasusnya flicker seperti itu ya. Nah ini kalau gambar sederhana ini nggak terlalu ini sih, ketika gambarnya rame gitu ya, bahkan ada video itu terjadi flicker. Nah itu termasuk tadi ya, gonta-ganti aplikasi itu juga kadang terjadi flicker ya. Jadi kayak ya buburicakan lah gitu untuk orang Sunda mah. Itu masalahnya. Nah selanjutnya permasalahan yang terjadi, emang nggak tahu ya ini apakah dari LCD-nya atau bukan. Tapi kayaknya kalau yang ini LCD ya, coba chargernya. Nih kalau Mang charger pakai super fast charger ya, ini kurang responsif ya nah itu ya, si
layarnya itu jadi terganggu ya. Misalkan Mang ini klik map yang keluar lain, kalau enggak agak susah nih kayak gini ya. Mang geser ke pinggir ya malah minimize gitu dan lain-lain. Nah, itu juga permasalahan ketika kalau yang lama ini Mang pakai itu nggak masalah ya, nggak ada keluarlah permasalahan itu gitu. Ketika Mang ganti ke yang KW itu terjadi permasalahan itu gitu ya. Terus yang kedua, yang selanjutnya selain itu Mang nggak tahu ini apakah karena bongkarannya yang kurang bagus atau gimana gitu ya. Ini jadi lebih boros ya. Ini jadi lebih boros. Jadi biasanya sehari itu paling Mang cas 2 kali ya. Kalau sekarang bisa 3 sampai 4 kali pemakaian seharian untuk dicas gitu. Sininya. Terus yang Mang rasakan juga gampang panas gitu ya. Nah, itu mungkin nanti mungkin itu karena tadi ya, karena thermal pad-nya itu yang bawaan KW-nya itu tidak ada nih, yang kayak gini tuh beberapa kosong gitu ya. Harusnya kan ada thermal pad-nya. Jadi terpasang di thermal pad, jadi panasnya itu diserap gitu ya dan disebarkan gitu. Yang ini. Nah, kalau yang ini cepat panas, apalagi udah kena sinar matahari, udah paling parah lah itu, panas banget. Terus baterainya juga gampang habis. Terus untuk yang selanjutnya, yaitu mungkin sih karena bisa aja bukan karena layarnya, melainkan karena baterainya itu harusnya ada yang menyarankan juga diganti sekalian ya. Karena kalau udah dibuka itu kan jadi bengkok ya, agak bengkok ya karena dicongkel gitu ya. Ini kan dilem nih si baterainya tuh ke sini. Dicongkel jadi agak bengkok. Itu dilurusin lagi pasti ada sel yang rusak lah intinya gitu ya. Makanya baiknya kalau dibongkar itu katanya mending diganti sekalian gitu baterainya. Itu ya, mungkin itu bukan karena layar. Tapi yang merasakan yang lainnya juga yaitu adalah sensornya ini ya, sensor redupnya ya. Terutama kalau terang banget dan kayak gini ya, kita pindah kemana gitu dia. Jadi kalau dicas pakai super fast charging itu terganggu. Tapi kalau yang fast charging doang agak ringan ya. Jadi masih respon gitu. Apalagi kalau dicabut ya. Kalau dicabut sih udah normal ya, nggak masalah. Nah, selanjutnya tadi ya, sensor untuk redupnya ini dari monitor. Jadi misalkan kalau gelap kan ini dia otomatis si layarnya ini ngeredup gitu, ngikuti kondisi di luar atau cahaya seperti apa. Nah, ketika panas banget kena sinar matahari, dia justru malah mentok ke paling pinggir gitu. Dan ini tidak terang, bahkan gelap gitu. Ada kasusnya seperti itu gitu. Kalau kena sinar matahari. Mungkin Mang nggak tahu apakah ini memang dari LCD-nya gitu ya, atau dari sensornya ya. Jadi sensor, nah ini kayak gini, ini tiba-tiba ngeredup nih. Ya, tiba-tiba ngeredup gitu ya. Dan di sini nih, nah ini kalau Mang naikin, nah ini kalau lagi dicas kayak gini ya, Mang cabut ya, nah ini bisa nih baru. Nah kan harusnya terang begini ya. Jadi ketika ini cahaya di luar terang, dia ikut terang karena menyesuaikan dengan kondisi di luar. Nah kalau ini kadang dia kalau kena panas dia mentok gitu ya, mentok sini sampai ini tuh justru malah dia redup gitu. Tidak terang gitu. Itu beberapa permasalahan yang terjadi ya. Tapi memang tidak bisa komplain juga karena ya imbang lah dengan harga gitu. Harganya cuma setengahnya ya. Bahkan mungkin kalau beli di distributor agak sedikit banyak, mungkin harganya ini murah banget, mungkin 1 jutaan lah bisa gitu ya. Kalau ini kan belinya cuma 1 gitu, kadang juga pre-order, harganya di 1,5-an. Dan barangnya ya seperti yang tadi Mang terangkan ya, kondisinya seperti itu gitu ya. Dan ya komplain nih, sebenarnya bisa komplain di retur, cuman ya proses lagi ya gitu ya. Sedangkan ini HP ini dipakai oleh Mang sehari-hari gitu ya, dipakai untuk kerja dan lain-lain. Jadi kalau menunggu lagi agak lumayan ngedelay gitu ya, keganggu. Apalagi pre-order bisa sampai 2 mingguan kan, lumayan gitu ya nunggunya. Jadi ya pakai aja yang ada ya gitu ya. Jadi udah nyala pun alhamdulillah gitu ya, udah
bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari pun udah aman lah gitu ya. Itu mungkin untuk video kali ini ya, mengenai pengalaman pemakaian LCD KW untuk yang S21 Ultra ini 5G gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini jadi pengalaman atau sharing informasi untuk rekan-rekan atau sahabat Gtech semua yang mengalami garis hijau gitu ya di layarnya, terus mau mengganti ke yang LCD KW. Ini jadi bahan pertimbangan gitu ya video ini gitu ya. Jadi dengan harga yang miring ya kondisi barangnya pun tidak seindah yang diharapkan gitu ya. Jadi apapun berbanding dengan harga lah gitu ya. Nah, kalau ke resmi Samsung kan ini 3 juta nih harganya untuk layarnya doang gitu ya. Nah, kalau dengan harga yang miring tadi dapatnya 1,5, kondisinya seperti itu. Tapi ya mang nikmati aja ya. Selama masih bisa digunakan. Itu aja video kali ini, seperti biasa aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.